Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 729. Julia kaget sekali. Diana tiba-tiba bilang, menyebut Kenshin papanya. Perasaan Julia pun bingung jadinya. Tak karuan dibuatnya, bercampur resah dan gelisah. Malu takut khawatir menjadi satu. Julia tak berani melepaskan Diana. Tak berani pula memanggil nama Kenshin. Terlebih di sini juga ada semua para orang tua yang anaknya diculik itu. Mr. Satan pun sama, dari sebelumnya yang merasa hebat dan kaya, merasa kuat dan akan menghancurkan musuhnya, sesumbar akan membuat bangkrut pengusaha yang jadi lawannya. Mr. Satan pun kini seperti kura-kura dalam tempurung. Maju kena mundur kena, bingung tak bisa kemana-mana. Dan benar saja apa yang dikhawatirkannya itu. Beberapa polisi pun mendatangi Mr. Satan dan orang-orang bersamanya itu ditanya. Oh ya, Anda yang bernama Mr. Satan, mari ikut kami di kantor polisi. Karena Anda adalah otak dan dalangnya, orang yang dibalik penculikan anak-anak itu, yang akan berbuat jahat untuk melakukan hal yang buruk sekali. Dan Anda juga Nona Julia, yang telah melakukan percobaan pembunuhan dengan senjata menembakkan ke seseorang pada Tuan Kenshin yang di sana. Kami semua melihat rekaman videonya. Bukti-buktinya sangat nyata. Anda semua tak bisa mengelak. Hukuman berat akan menanti Anda. Dan untuk Pak Jenderal Polisi sendiri, kami sudah berkoordinasi pada negara Anda. Anda sudah menyalahgunakan wewenang dan jabatan. Akan diadili di negara Anda sendiri. Seketika itu juga lemas-lemas Mr. Satan itu. Tuan Putri Julia pun sama. Syok takut cemasnya meninggi. Baru bertemu Diana malah terancam hukuman. Julia pun lalu bilang, Papa berikan saja Pak. Berapa dolar yang diinginkan? Tanyakan mintanya berapa Pak. Julia tak mau berurusan dengan hukum di sini. Sedang Diana menangis tak henti-hentinya. Diana tak sabar ingin ke tempatnya Kenshin. Serta ingin bermain dengan Cika Narnia dan Michi. Hingga Diana terlepas. Langsung berlari ke Kenshin. Lalu polisi yang akan menangkap itu bilang, menjawab apa yang dikatakan Julia. Maaf Nona Julia. Hukuman Anda akan semakin lebih berat. Karena mencoba menyuap petugas. Kami polisi Jerman bukan seperti polisi di negara Anda. Yang bisa dibeli dan memainkan hukum. Pak Bargali yang juga melihat itu. Yang dari tadi sangat begitu geramnya. Menahan marah dan hendak main hakim sendiri. Tapi dilarang polisi dan keluarganya. Pak Bargali pun berkata pada Mr. Satan dan Julia. Hei kalian penjahat-penjahat tak berperasaan. Kalian semua memang tak tahu rasa kasihan. Sama anak kecil begitu teganya. Kalau tidak ada hukum di sini, Anda Mr. Satan sudah aku pukuli. Kalian semua juga akan mendapatkan juga. Kenalkan saya Bargali, pengusaha besar mantan preman Tanah Abang. Kalau di negara saya kalian sudah habis semua. Menculik Narnia cucu saya sama saja cari mati sendiri. Beruntung ada Tuan Muda Kenshin yang menyelamatkan anak-anak ini. Kalau tidak akan aku cari kalian sampai ke neraka. Pak Bargali begitu emosinya. Meluap-luapkan kemarahannya pada Mr. Satan dan Julia. Keluarga Maya pun sama. Sangat begitu marahnya. Mencaci maki Mr. Satan dan orang bersamanya. Termasuk juga Wati temannya Ririn. Yang emosi pada Pak Bargali. Sedang saat itu Ririn merekamnya. Merekam dengan handphonenya. Ririn sebelumnya diberi tanda Rena. Diminta agar mengambil video itu. Video tentang Mr. Satan yang ditanyai polisi Jerman. Ririn pun mengambilnya. Setelah selesai disimpannya. Lalu Ririn mengirimkan ke nomornya Rena. Tapi Ririn salah orang. Bukan Rena yang di sini. Melainkan nomornya Rena yang punya restoran roti. Dan Ririn belum sadar akan hal itu. Sedang di luar Iwan dan Paijo sendiri. Akhirnya menemukan kafe yang dicari. Dengan uang yang diberikan Pak Michael. Iwan dan Paijo memesan kopi. Paijo berkata ke Iwan, wah ini jadi pengalaman yang tak terlupakan Wan nantinya. Pertama kali aku keluar negeri.
Pertama kali naik pesawat terbang. Pesawat khusus pula yang aku naiki. Rasanya seperti mimpi saja Wan Iwan. Iwan menjawabnya, sama Jo Paijo, aku juga baru pertama kali naik pesawat pribadi itu. Baru pertama melihatnya pula. Kenshin saja tak pernah bercerita kalau punya pesawat terbang seperti itu. Di tengah Iwan dan Paijo yang bicara, datang di sebelah mereka duduk beberapa orang di situ. Terdengar oleh Iwan salah satunya berkata, "Oh ya Marcel, kalau calon mertuamu Pak Bakri itu pinjam uang untuk usaha, lebih baik ditulis di perjanjian. Biar rencana kita berjalan matang. Kamu bisa menikah dengan Sania. Tapi mertuamu ada di bawahmu. Hutangnya pasti tak bisa membayar. Karena dipastikan bangkrut duluan." Hahaha, temannya tertawa. Marcel berkata, "Bicaranya pelan-pelan saja Yanti. Ada orang Indonesia juga di sebelah." Yanti temannya itu menjawabnya, "Oh mereka ini toh Marcel. Dilihat penampilannya saja dari desa. Pekerjaannya pasti juga sama dengan kebanyakan lainnya. Pembantu rumah tangga di Jerman, alias pesuruh di negeri orang. Tak usah khawatir dengan mereka ini. Kastanya beda dengan kita. Mereka golongan orang rendah, tak mengerti akan pembicaraan ini." Iwan dan Paijo mendengarnya. Beberapa orang di sebelahnya sedang bicara menghinanya. Kemudian Dayana yang berlari itu mendekat ke Kenshin ingin mengajaknya bermain. Kenshin pun menuruti Dayana, bermain-main dengannya. Chika, Narnia dan Michi pun sama. Mereka bergabung dengan riang gembiranya. Karina, adiknya Natalia, melihat Kenshin dengan tersenyumnya. Melihat pula para pimpinan perusahaan di belakangnya Kenshin, Karina lalu berhayal, kalau akan jadian dengan Kenshin, pasti papanya akan senang melihatnya. Sedang Mr. Satan dan Julia, serta orang yang bersamanya, mereka sudah tak bisa melawan. Bersiap akan mengikuti proses hukumnya. Wajah melas hati sesak penuh kesedihan, penyesalan dan rasa putus asa yang mendalam meliputi masing-masingnya. Julia menangis dengan hebatnya, merasuk ke dalam hati dan jantungnya. Berpikir bagaimana nantinya kehidupan Dayana tanpa dirinya. Dayana kini yang selamat, tapi terancam tak bisa bersamanya. Julia dan Mr. Satan papanya itu terkena pasal-pasal yang berat sekali. Hukuman seumur hidup akan menanti mereka. Kenshin pun diberitahu hal itu. Diberitahu oleh para pimpinan yang di sampingnya. Tuan muda mereka sudah mendapat balasannya. Karena sudah berani akan membunuh tuan muda, dipastikan mereka tak akan bisa bebas. Tak akan bisa mendapat keringanan hukuman. Sebab kami semua gabungan antar negara telah mengajukan tuntutan. Jadi mereka akan diproses besoknya. Kenshin pun melihat Dayana. Kasian kalau nanti sendirian. Dayana yang masih kecil itu akan kehilangan kasih sayangnya. Sedang di lain tempat, si Rena Larazati, yang punya restoran roti, kini melihat handphonenya dengan kode area luar negeri. Ada pesan yang masuk dari Ririn. Si Rena pun membukanya. Dilihat ada video yang dikirimkan Ririn. Rena lalu melihatnya. Mendengar isi percakapannya, belum habis apa yang dilihatnya, Rena langsung panik dibuatnya. Saat mendengar pembicaraan, telah terjadi percobaan pembunuhan. Kenshin ditembak orang. Perasaan Rena pun berubah. Dari yang tenang menjadi resah dan gelisah. Hingga panik dan khawatirnya. Rena tak sabar ingin tahu lebih jelasnya. Ingin tahu kabar tentang Kenshin di mana. Lalu pada akhirnya pun terjadi hal yang seharusnya dirahasiakan. Apa yang seharusnya tak boleh dikatakan, malah terjadi secara tak sengaja. Berjalan begitu adanya. Rena meneruskan pesan itu, membagikan pada Kaori. Rena Larazati ini bertanya, "Oh ya Mbak Kaori, kabar Kenshin gimana ya saat ini? Apa benar Kenshin ditembak orang? Ditembak di bagian mananya? Keadaannya sekarang gimana? Saya ingin melihatnya. Dirawat di rumah sakit mana?" Pesan itu masuk di handphonenya Kaori. Kaori pun melihat handphonenya berbunyi. Kaori mengangkatnya. Kaori melihatnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di Artikel YouTube. Jangan lupa
subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya